Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nursanti dengan NIM 604012323 dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan fenomena fisika dengan menggunakan konsep kalkulus. Adapun 4 poin penting yang akan saya bahas dalam penjelasan ini adalah pendahuluan, konsep dasar kalkulus, penerapan konsep kalkulus dalam pemodelan fenomena fisika, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, saya akan membahas tentang definisi fisika dan definisi kalkulus. Definisi fisika. Fisika merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari sifat serta gejala alam pada benda-benda hidup atau mati dalam lingkup ruang dan waktu. Fisika mencoba menjelaskan fenomena alam melalui hukum-hukum dan teori yang didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan pemodelan matematika. Selanjutnya, definisi kalkulus. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perubahan besaran dan jumlah. Kalkulus terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus diferensial berhubungan dengan laju perubahan dan kemiringan kurva, sedangkan kalkulus integral berhubungan dengan luas daerah di bawah kurva. Konsep utama dalam kalkulus adalah limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus banyak digunakan dalam bidang sains, teknik, ekonomi, dan bidang lain yang berhubungan dengan masalah optimasi. Oleh karena itu, kalkulus disebut sebagai bahasa alamiah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep dasar kalkulus, di mana pada konsep dasar kalkulus ini terbagi menjadi 3, yaitu limit, diferensial, dan integral. Limit digunakan untuk menentukan nilai fungsi di suatu titik tertentu dengan cara mendekati titik itu dari kanan dan kiri secara terus-menerus. Limit memainkan peranan penting dalam definisi turunan suatu fungsi. Misalkan, f(x) adalah fungsi dengan variabel x dan titik x sama dengan a. Maka, limit f(x) ketika x mendekati a dapat dituliskan sebagai berikut. Artinya, nilai f(x) dapat didekati secara terus-menerus ke nilai L pada saat x mendekati a, baik dari arah kiri maupun kanan. Konsep limit banyak digunakan dalam teori kalkulus dan analisis fungsi. Diferensial, atau yang biasa juga disebut dengan turunan. Turunan suatu fungsi didefinisikan dengan menggunakan limit perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabel ketika perubahan variabel mendekati 0. Diferensial merupakan dasar dari konsep kecepatan dan laju perubahan dalam fisika. Dalam matematika, turunan fungsi aljabar dirumuskan sebagai berikut. Untuk turunan kedua dan seterusnya, dapat dicari dengan mendiferensialkan kembali turunan pertamanya. Konsep diferensial banyak digunakan dalam fisika, seperti mendefinisikan kecepatan, percepatan, momentum, gaya, dan laju perubahan energi.
Selanjutnya, integral. Integral merupakan kebalikan dari diferensial. Integral digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva suatu fungsi. Secara umum, integral tak tentu dari fungsi f(x) dituliskan sebagai berikut. Operasi integral melibatkan penjumlahan nilai-nilai f(x) dx untuk semua nilai x dalam rentang tertentu. Dalam fisika, integral banyak digunakan untuk menghitung usaha, energi kinetik, massa benda, dan besaran-besaran lainnya. Baik, kita akan masuk pada poin ketiga, yaitu penerapan konsep kalkulus dalam pemodelan fenomena fisika. Pada poin ini, kita akan membahas tentang pemodelan gerak lurus, pemodelan gerak parabola, pemodelan gerak melingkar, dan pemodelan usaha dan energi. Salah satu contoh penerapan kalkulus dalam fisika adalah pemodelan gerak lurus. Pemodelan gerak lurus adalah cara untuk menggambarkan pergerakan benda dalam garis lurus tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya, hambatan udara, atau perubahan arah. Misalkan, partikel bermassa m bergerak pada sumbu x dengan posisi xt yang merupakan fungsi waktu t. Kecepatan rata-rata Vx didefinisikan sebagai perubahan posisi dx dibagi selang waktu dt, seperti ini. Sedangkan kecepatan sesaat V merupakan laju perubahan posisi terhadap waktu, atau limit perubahan posisi terhadap perubahan waktu saat dt mendekati 0. Yang merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu, itu sebagai berikut. Dengan cara yang sama, percepatan sesaat A didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua posisi terhadap waktu, yang dituliskan sebagai berikut. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, kita dapat merinci gerakan benda lebih detail. Sebagai contoh, jika kita memiliki posisi xt, kita dapat menghitung kecepatan vt dengan mengambil turunan pertama, dan percepatan at dengan mengambil turunan kedua. Pemodelan gerak parabola. Pemodelan gerak parabola adalah proses matematis untuk memahami dan menganalisis gerakan benda yang mengikuti lintasan parabola. Gerakan parabola terjadi ketika benda dilempar ke atas dengan sudut tertentu, atau ketika benda dilempar ke depan dengan kecepatan awal. Misalnya, ketika menembakkan peluru dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi θ. Secara matematis, gerak parabola ini dapat dimodelkan dengan persamaan berikut. Di mana xt adalah posisi horizontal sebagai fungsi waktu, yt posisi vertikal sebagai fungsi waktu, V0 kecepatan awal peluru, θ adalah sudut elevasi, dan G adalah percepatan gravitasi. Persamaan xt diperoleh dari turunan pertama Vx terhadap waktu dengan Vx sama dengan V0 cos θ adalah komponen kecepatan horizontal yang besarnya tetap. Sedangkan persamaan yt diperoleh dari mengintegralkan kecepatan vertikal Vy
yang berubah karena gravitasi, yaitu Vy sama dengan V0 sin theta dikurang Gt. Pemodelan gerak melingkar. Pemodelan gerak melingkar adalah proses matematis untuk memahami dan menganalisis gerakan benda yang bergerak dalam lintasan melingkar. Gerakan melingkar terjadi ketika benda bergerak mengelilingi suatu titik pusat dengan jari-jari tertentu. Misalkan posisi sudut benda pada waktu T direpresentasikan sebagai fungsi sudut θ. Fungsi ini menggambarkan perubahan posisi sudut benda seiring berjalannya waktu. Kecepatan sudut menggambarkan seberapa cepat benda bergerak mengelilingi titik pusat. Kecepatan sudut benda pada waktu T dapat dinyatakan sebagai turunan pertama dari fungsi sudut, yaitu sebagai berikut. Sedangkan percepatan sudut menggambarkan seberapa cepat kecepatan sudut benda berubah seiring waktu. Percepatan sudut benda pada waktu T adalah turunan kedua dari fungsi sudut, yang dituliskan sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan diferensial dan integral yang sesuai, kita dapat memodelkan gerak melingkar dengan akurasi yang lebih tinggi. Misalnya dengan memecahkan persamaan diferensial yang menggambarkan gerak melingkar, kita dapat mendapatkan posisi sudut θ yang menggambarkan lintasan benda. Pemodelan usaha dan energi. Pemodelan usaha dan energi adalah konsep dalam fisika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara usaha yang dilakukan pada suatu sistem dan perubahan energi yang terjadi dalam sistem tersebut. Pemodelan ini didasarkan pada prinsip kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Misalkan kita memiliki fungsi gaya fx yang diterapkan pada suatu benda sebagai fungsi posisi x. Untuk menghitung usaha yang dilakukan pada benda tersebut saat bergerak dari posisi awal x1 ke posisi akhir x2, kita dapat menggunakan integral dari fungsi gaya tersebut, seperti berikut. Di sini, integral diambil dari x1 hingga x2, yang mewakili jarak yang ditempuh oleh benda sejajar dengan arah gaya yang diterapkan. Selain itu, untuk menghitung perubahan energi dalam sistem, kita dapat menggunakan prinsip kekekalan energi dan integral. Misalkan, kita memiliki fungsi energi potensial Vx yang terkait dengan posisi x. Perubahan energi potensial dalam sistem saat benda bergerak dari posisi awal x1 ke posisi akhir x2 dapat dihitung dengan integral dari perbedaan fungsi energi potensial tersebut, yang dituliskan seperti ini. Di sini, integral diambil dari x1 hingga x2 dan tanda negatif muncul karena perubahan energi potensial dihitung sebagai negatif dari perbedaan energi potensial. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan ini adalah pemodelan fenomena fisika dengan konsep kalkulus memungkinkan kita untuk menghitung usaha, energi, dan perubahan dalam sistem dengan lebih akurat dan terperinci. Kalkulus menggunakan integral untuk mengambil jumlah tak terhingga dari kontribusi kecil dalam rentang posisi tertentu. Dengan menggunakan turunan dan integral, kita dapat memahami perubahan dan hubungan antara variabel-variabel dalam fenomena fisika. Pemodelan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, memungkinkan prediksi matematis, dan memecahkan masalah kompleks dalam fisika. Sekian dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.